Ya sebenarnya lumrah lah ya. Kalau ganti-ganti pelatih itu hal yang cukup umum lah. Itu masih umum? Ganti pelatih umum gimana? Jangan pulang-pulang Peralta. Ya, 5 tahun. Emang 5 tahun Pak Erik masih PSSI? Borneo FC tiba-tiba banget nih kembali lagi ke puncak klasemen gitu kan. Setelah sebelumnya mereka kan ketunda pertandingannya gitu kan Persib dan akhirnya harus di peringkat 2 dan setelah kemenangan lawan PSIM 4 laga 4 kemenangan mereka kembali lagi ke peringkat pertama sementara ya untuk sementara karena ini agak mengejutkan juga gitu. Mereka menang 1-0 dan masih lawan-lawan tim yang menurut gua belum level yang bisa menyulitkan Borneo. Sebelumnya PSIM gua rasa harusnya bisa tapi ternyata enggak juga. Nah, tapi menurut lu apa kunci dari start impresif Borneo ini? Borneo kalau sejauh ini dilihat mereka punya beberapa opsi serangan. Mereka bisa switch dari plan A ke plan B ketika main dari tengah. Mereka buntu, mereka bisa swift ke flank, tapi ketika flank crossingnya buntu, mereka bisa masuk dari tengah karena mereka punya Peralta, ada Juan Villa juga di sana. Jadi tusukan-tusukan di lini tengah dan opsi bola-bola pendek dan bola-bola terupas, terutama bola-bola terupas tiba-tiba ke depan itu beberapa kali golnya Borneo kan datang dari bola terupas airborne yang disambut sama strikernya. Jadi mereka punya rencana yang matang sejauh ini di lini depan. Itu sih yang mereka bisa menyesuaikan, bisa adaptif sama kebuntuan yang mereka temuin di lapangan. Karena beberapa kali lawan yang mereka hadapin juga ada yang main low block defensif, tapi mereka kayak itu tadi dengan penetrasi yang mereka punya di lini tengah ya mereka bisa mecahin kebuntuan itu dan menang 4 game ya. Iya 4 game 12. Dari 4 laga 4 menang gitu. Kalau gue ngelihatnya memang Borneo nggak tampil seatraktif musim-musim sebelumnya. Nggak kayak Borneo yang kita kenal dengan game offense-nya yang cantik, gol-golnya yang banyak gitu kan. Ini bukan Borneo yang seperti sebelum-sebelumnya. Pelatihnya juga Fabio Lefundes yang sebelumnya kalau salah melatih Persita ya kan. Dan secara gameplay memang nggak terlalu atraktif lah gitu. Tapi ya kita tahu dia punya kualitas itu. Tapi kalau menurut lo apa mas kuncinya? 4 laga 4 menang. Kalau gue ngeliat sih ada beberapa faktor ya untuk tandingan awal Borneo ini kan. Ya sebenarnya emang Borneo is being Borneo ya. Di beberapa musim terakhir juga di awal-awal mereka selalu ngegas tapi di akhir-akhir mulai keteteran gitu. Tapi kalau untuk khusus musim ini gue ngeliat dari segi harmoni tim juga emang udah kelihatan cukup solid. Ada beberapa statement juga sempat baca soliditas tim ini cukup oke, cukup kebentuk oke bersama Lefundes juga. Kelihatan harmoni permainannya sangat bagus gitu, makanya Borneo bisa kelihatan cukup kompak di 4 pertandingan pertama ini. Tapi itu dari hal teknis ya. Di luar hal teknis juga sebenarnya kan Borneo tetap dapat sokongan penuh gitu lah dari manajemen yang bagus, dari ekosistem termasuk supporter gitu juga cukup oke, dan Borneo cukup solid di situ gitu. Makanya ketika semuanya ekosistem berjalan baik, maka tim akan fokus di tugasnya mereka untuk bermain di lapangan, dan itu faktor non teknis yang cukup penting. Dan perubahan yang dibawa oleh Lefundes khususnya itu juga sebenarnya kelihatan positif juga, karena Lefundes ini kalau dari beberapa statement pemain ya, ada yang bilang kalau Lefundes ini punya cara yang cukup berbeda lah gitu. Jadi dia nggak melulu bicara soal taktik, bicara soal teknis, tapi juga dia gimana caranya ini membentuk kekompakan tim. Lefundes punya pendekatan personal yang cukup oke ke pemain-pemainnya, jadi pemain cukup merasa nyaman dengan dia gitu. Ngebangun chemistry-nya juga jadi enak gitu, dan hal itu sebenarnya yang kelihatan banget di Borneo dari ditunjukkan di lapangan sih. Pada akhirnya faktor di luar taktikal ya yang bisa membawa Borneo juga jadi tim yang cukup impresif di awal musim ini gitu. Tapi mereka kehilangan Stefano Lillipali, ada Matheus Pato juga yang akhirnya pergi gitu. Leo Guntara kalau nggak salah bek kiri andalan mereka juga pergi gitu.
sebenarnya apa yang gaya permainan apa yang akhirnya dibawa si Lefundes, ide permainannya kayak gimana sehingga bisa tampil cukup impresif kayak gini nih? Kalau untuk teknis permainan di lapangan sebetulnya setiap tim pasti punya plan plan tersendiri dan punya plan yang works dan gak works. Karena kalau sejauh ini Borneo ditinggal pemain-pemain kayak Pato terus kayak Lili Pali tapi mereka tetap solid di permainan, artinya kalau gue sih lebih ngelihat ke faktor emosional dan chemistry antar pemainnya. Berarti kan di dalam tim mereka tuh di luar lapangan akrab satu sama lain, mereka bisa punya pengertian yang demikian baik untuk skema A, B, C yang tadi kita bahas di awal. Mereka bisa switch dari tengah ke samping dengan semua pemain yang mereka punya. Ada Fajar Fatur Rahman yang kadang bisa kasih crossing kanan. Jadi lebih ke faktor gimana si tim ini ngejaga kekompakan dan chemistry-nya sih, bukan terlepas dari soal skema atau permainan. Karena kalau plan permainan pasti setiap tim punya dan sejauh ini Borneo yang masih sempurna gitu di 4 pertandingan. Iya, gue ngelihatnya juga cukup adaptif ya si Lefundes ini gitu. Mereka ya dia bisa menyesuaikan diri dengan lawan yang dia lawan. Gitu. Padahal musim lalu juga Persita sama Lefundes nggak yang gimana juga gitu loh. Sebenarnya kalau dari segi taktikal ya kita nggak tahu ya, mungkin kita kan bukan orang-orang taktik ya. Tapi kalau dari kacamata kita sebagai penonton, kita ngelihat Lefundes kan dari tren sebelumnya juga Persita nggak terlalu spesial gitu. Sebelumnya juga sama Madura sempat kan kalau nggak salah gitu. Tapi ya balik lagi Lefundes pertama tadi yang disebut Yazid ini. Kayaknya sih gaya Lefundes nih kalau kita bandingin misalnya di Eropa model-model Carlo Ancelotti lah yang lebih mengedepankan man manajemennya bagus dan dia kayaknya lebih ke antitesisnya dari Ruben Amorim juga gitu kan. Lefundes kan tadi disebutkan kan fleksibel ya. Fleksibel, dia adaptif ketika di lapangan gimana dia ngelihat situasi gitu kan. Oke, taktik gue berubah, fleksibel. Amorim kan tuh maunya kan dia bilang sendiri. Iya. Kalau lu mau gue berubah ya udah gue keluar gitu aja. Atau enggak lu yang keluar gitu. Keras-kerasan tuh. Keren. Mantap. Lanjutkan Amorim. Itu mantap itu. Tapi setelah kehilangan pemain-pemain kunci yang tadi kita sebut gitu, Pano kan kita tahu udah jadi kuncinya Borneo. Udah jadi ikonnya Borneo, kapten juga di beberapa musim terakhir. Siapa pemain kunci mereka sekarang, Mas? Ya kalau yang dari sekarang ya yang masih asingnya khususnya yang masih solid dari masa lalu si Kei Hiroshi itu masih jadi vital banget perannya di tengah, sama Marino Peralta juga nggak terbantahkan, one of the best di liga kita gitu. Dan sekarang kedatangan juga Juan Villa yang lebih menopang lini tengah, dan ini sebenarnya Pano ini kan memang dia perannya cukup penting, tapi pada akhirnya tergerus oleh usia yang makin lama makin menua dan sudah waktunya diganti dengan yang baru, dan akhirnya kehadiran Juan Villa juga sebenarnya kelihatan banget mengisi ruang yang emang diperlukan Borneo ini, seolah seperti puzzle ini yang melengkapi puzzle. Iya. Gue ngelihatnya memang di pertandingan terakhir kayak lawan PSIM kemarin itu ya. Chemistry-nya udah dapet banget nih si Peralta sama Villa. Seakan dia udah tahu lama. Iya, si Villa nih mau lari kemana dia tahu gitu. Pas golnya Villa juga yang kemarin itu lewat pergerakan yang bagus banget gitu. Umpan 1-2-nya dan umpan terobosannya terupas yang kayak dibilang Abdi. Ini yang terjadi yang gue lihat kemarin gitu. Peralta lagi-lagi gue bilang ini pemain dari awal gue jadi pemain asing potensial yang musim lalu udah bagus sebenarnya. Tapi gue pengen lihat lagi musim ini harusnya dia lebih bagus lagi, bener aja. Masih belum bisa ditemukan antitesisnya nih. Kalau menurut lu siapa? Masih ada di level permainan yang sama gitu musim lalu, bahkan meningkat dengan kedatangan Johnny Villa di umur tim. Berapa ya? Umurnya berapa? Wah, umurnya gue belum lihat lagi. Tuh udah kepala 3 belum? Coba, tapi kalau menurut lu siapa di pemain-pemain kuncinya Borneo? Yang tadi disebutin Mas Irawan itu Juan Villa, terus strikernya tuh siapa yang tinggi? Joel Vinicius. Ya, Vinicius. Jadi kan bagus tuh. Vinicius juga kan target man yang dengan kemampuan Juan Villa dan Peralta punya.
dengan bola-bola aneh dari tengah ke depan. Ya beberapa gol teman-teman bisa lihat sendiri lah, beberapa gol Borneo musim ini tuh datangnya dari bola-bola yang tiba-tiba dicip lah ke depan, terus ada Vinicius gol. Jadi Kei Hirose ya untuk jaga lini tengahnya gitu. Pace, Fajar Fatur Rahman di kanan untuk kalau butuh speed yang agak muda gitu. Jadi beberapa pemain yang tadi kita bahas juga itu Muhammad Silin. Siapa Muhammad? Yang Lebanon siapa? Apa? Ada juga tuh kayaknya oke juga tuh main si. Yang kemarin main lawan timnas. Al-Husaini. Yang kemarin main lawan timnas ya. Itu juga kan di Borneo, itu juga main. Jadi ya itulah mereka itu. Jadi untuk di sisa musim lagi-lagi pertanyaannya sama ya, sejauh mana mereka bisa konsisten gitu. Ya tapi gue ngeliat karena kita di awal musim masih iya, masih ya kalau Borneo beberapa musim terakhir memang kalau di awal musim selalu selalu punya start yang bagus lah gitu ya. Tapi benar tadi jual Vinicius, main asingnya sejauh ini Borneo emang gak pernah gagal ya, beli main asing ini. Jarang banget gagal mereka beli main asing. Striker itu kuat megang bola, punya speed juga, finishingnya juga bagus gitu. Ini keterbalikannya sama Persebaya ini. Si Borneo kalau nyari striker harus jujur ya mirip banget. Soalnya kemarin kan Leo Gaucho itu sebenarnya udah bagus. Cuma nggak tahu ya karena apa akhirnya dilepas gitu. Entah kurang efektif atau gimana gue juga gak tahu, tapi back-backnya juga bagus tuh si Dua Rungira, ada si Westerly Garcia gede banget badannya juga. Iya itu tadi yang disebut juga si Al-Husaini bagus juga. BTW tadi Peralta 27 tahun. 27 masih muda. Di Indonesia 27 ya impresif sih. Masih cukup tuh Pak Erik. Kali aja nanti. Jangan pulang-pulang Peralta. Ya, 5 tahun. Emang 5 tahun Pak Erik masih PSSI? Oh iya. Siapa lah. Emang apaan? Emang kalau gak PSSI apa? 2027 ya? Emang Pak Erik masih mau 2027 ya? Maksudnya ya itu. Tapi selain yang disebutin pemain-pemain mudanya, pemain-pemain lokalnya juga cukup impresif ya sejauh ini. Tapi yang kalau gua pribadi cukup skeptis dengan pemain-pemain lokal soal konsistensinya. Gitu. Oke, mereka bagus, gua akuin mereka punya kualitas, semuanya nggak ada yang nggak punya kualitas, tapi konsistensi mereka yang gua masih pertanyakan gitu. Dari usia muda ke usia senior. Iya, semuanya pokoknya pemain-pemain Indonesia tuh gua rasa masih punya inkonsistensi tuh, masih kurang banget soalnya. Ya soal skill mah kita nggak ngeraguin lah gitu. Apalagi sekarang muncul lagi nih Rivaldo Pakpahan itu bagus banget. Itu bagus banget. Rekan duetnya kayak Hirose itu bagus banget. Ya tapi lagi-lagi gue berharap pemain-pemain lokal ini, pemain-pemain muda apalagi bisa konsisten. Bahkan hingga usia seniornya. Biar bisa buat timnas juga. Itu tuh bagus Pakpahan ini. Sama tadi di share Edi tuh. Apa? Yang bakal gue tulis. Ya, masalah wonderkid kita gak bakal kehabisan lah. Tiap tahun pasti ada istilah-istilah wonderkid. Tapi setelah ke atas ya gitu. Itu dia makanya ini kan muncul lagi. Hal yang paling diingat dari karirnya Terence Puhiri apa? Apa tuh? Goal sprintnya itu kan. Goal sprintnya. Borneo kan? Masih itu. Udah gak di Borneo tapi. Iya maksudnya PSS. Maksudnya itu berangkat dari statement Najib pemain-pemain muda kita konsistensi. Kebetulan kita lagi bahas Borneo. Iya itu jadi sampai berapa tahun pemain-pemain muda yang kita punya ini bisa konsisten. Iya. Dan Rivaldo Ferre kemana sekarang? Rivaldo Ferre benar di Persipura masih berjuang membangkitkan Mutiara Hitam itu. Ya, bagus. Tapi balik lagi ke Borneo ya, bagusnya mereka musim ini kan mereka juga banyak melibatkan pemain-pemain EPA-nya ya, termasuk ngajak latihan rutin. Jadi mereka tertempa di sebuah lingkungan yang kompetitif gitu, pemain-pemain seniornya gitu. Itu positif sebenarnya. Dan manajerialnya juga selain tadi kan masih dikepalai Nabil Hussein juga yang sangat kita tahu royal banget. Iya, asli supportif. Itu juga secara manajerial ke bawahnya juga oke, termasuk di akademinya gitu juga kan. Kalau nggak salah Firman Utina ya yang megang atau siapa lupa. Borneo. Ini yang pokoknya yang bagian itu pokoknya. Ya itulah. Apa Ponario? Firman ya lupa. Dan ya itu membuktikan kalau mereka serius lah untuk ngurusin youth sistemnya mereka gitu. Dan itu positif harus ditiru. Ya kan pada akhirnya muncul kan maksudnya Fajar Fatur Rahman kan dari situ juga. Fajar Fatur Rahman terus Komang Teguh sekarang.
Rivaldo Pakpahan, ada lagi Alvarez Buffon. Iya, maksudnya kayak Sihran itu muncul dari mana ya? Sihran Amarullah juga. Itu model-model Rico Simanjuntak tuh. Iya kemarin tiba-tiba golin placing salah banget golnya. Itu dari zaman siapa ya? Kayak Mario Gomez, tahun berapa ya Borneo dipegang Mario Gomeznya Persib itu? Sihran tuh kayaknya 2-3 musim terakhir deh namanya mulai. Tapi emang bagus gitu maksudnya. Dia punya akselerasi, punya skill yang cukup tinggi, gue akuin gitu. Tapi pada akhirnya soal Borneo, sejauh mana mereka akan melangkah di liga musim ini? Sejauh kita lihat Februari lah. Setelah Februari. Tapi soal peluang mereka juara gimana? Peluang jadi pesaing lah. Tetap jadi pesaing lah, karena kalau ngeliat peringkat, gak usah ngeliat peringkat, ngeliat performa sejauh ini, konsistensi mereka dengan berbagai macam lawan yang mereka hadapin, walaupun belum ketemu Bali, belum ketemu Persib dan lain-lain, ya tadi kita bilang adaptasi yang mereka lakuin dengan skema mereka cukup boleh lah gitu. Cukup berjalan baik ya. Oke lah, tapi ya kita lihat nanti masuk putaran kedua. Iya, apalagi ini nih, walaupun suportif ya Bos Nabil nih, nggak tahu punya hobi yang cukup aneh menurut gue. Suka ganti-ganti pelatih. Tiba-tiba dilepas. Ini suka ganti pelatih aneh. Iya, jadi kalau menurut lu gimana nih? Apakah Borneo akan kembali jadi pesaing juara tapi sampai akhir musim? Ya sebenarnya lumrah lah ya. Kalau ganti-ganti pelatih itu hal yang cukup umum lah. Itu masih umum? Ganti pelatih umum gimana? Cukup umum lah. Di Indonesia iya mungkin ya. Iya. Tapi so far belum ada yang dipecat kan? Siapa? Pelatih di Super League belum ada yang dipecat kan? Belum lah, masih. Masih 5 ya. Ya Ten Hag aja biasa. Ten Hag baru. Iya. Ya kan cukup inilah gitu. Kita ngeliat kayak di Palermo ya, Zamparini dalam semusim bisa 7 pelatih gitu kan. Gitu kan. Ini masih baru 2-3 doang aja lah. Tapi menurut gue juga cukup aneh Mas kadang lagi bagus kayak si Milo Seslia waktu itu tiba-tiba ganti juga. Nah itu kayaknya kalau nggak salah Milo nggak tahu mungkin ada masalah lah apalah gitu. Tapi balik lagi ya, semua tergantung. Kemarin kan Wistra juga kan sebenarnya cukup fair ya kondisinya ketika pergantian dari Wistra ini, dan balik lagi semuanya tergantung konsistensi dari Borneo lah. Borneo kan sebenarnya kebalikannya dari Diesel ya. Ketika kita bicara Diesel dari dingin ke panas, Borneo ini dari panas ke dingin. Itu gimana ya untuk mengatasi hal itu dari 3 atau 4 musim terakhir lah gitu. Pada akhirnya mereka cuma di peringkat 8, di peringkat 6, di peringkat 4 gitu. Peringkat 1 Mas, pernah peringkat 1? Championship Series. Regular Series. Juara regular series. Jagain trofi orang doang. Ya sebenarnya juara sih, ya juara cuman regular series. Kasihan. Giliran mereka konsisten sampai akhir Championship Series. Iya itu kasihan. Ya pokoknya itu kuncinya konsistensi sepanjang musim lah. Ini mirip sama kayak kita ngomongin soal Persija. Bicara soal ketebalan skuad, bicara soal fisiknya, apakah nanti ada yang cedera atau enggak, bicara soal mentalitas maraton gitu ya. Balik lagi itu lah, kita lihat nanti. Oke, itu ya menurut kami soal start yang cukup baik atau sangat baik dari Borneo FC. Selanjutnya kita mau bahas klub apa ya? Coba kalian komen di bawah ya. Tim kalian ada yang mau kita bahas gak? Sampai jumpa di episode selanjutnya.